Hari ini, izinkan aku membisikkan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar. Sesuatu yang bisa menuntunmu pulang ke dalam dirimu sendiri. Karena di saat semua jalan terasa buntu, kamu justru bisa menjadi jalan. Bagi dirimu, bagi orang lain, bahkan bagi dunia yang diam-diam memanggilmu. Dengarkan sampai akhir, resapi setiap kata, dan rasakan bagaimana jiwamu perlahan disentuh. Kalau ada kalimat yang menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar. Biarkan kita saling menguatkan, saling menemukan, dan saling menjadi jalan. Bab 1. Panggilan yang terdengar di dalam sunyi. Saat malam menurunkan tirainya dan kota perlahan terlelap, di sanalah kamu duduk sendiri, mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah panggilan yang begitu lembut, seperti desir angin yang menyentuh daun di dini hari. Panggilan itu tidak berteriak, tidak mendesak, hanya berbisik halus ke relung terdalam hatimu. Seakan memintamu untuk mendengar lebih dalam, lebih sunyi dari keheningan yang selama ini kamu kenal. Dan di saat seluruh dunia memejamkan mata, kamu justru membuka hatimu selebar mungkin, menampung pesan-pesan tak kasat mata yang seolah datang dari sumber kehidupan itu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa hidup bukan sekadar tentang pergi dan pulang, tentang tawa yang cepat atau sedih yang sebentar. Ada sesuatu yang lebih luas menantimu untuk dijawab. Sebuah panggilan yang membuatmu merasa seluruh napasmu bukan lagi milikmu sendiri, melainkan sebuah titipan untuk tugas yang lebih besar. Semakin lama kamu mendengar, semakin kamu merasa seakan seluruh jalur waktu berhenti. Semua keramaian seketika lenyap, hanya tinggal denyut jantungmu yang memukul perlahan, seakan mengingatkanmu. Ini saatmu. Kamu tidak lagi tergoda dengan kebisingan dunia yang menuntut pengakuan. Tidak lagi sibuk mengejar sorotan yang cepat padam. Kamu memilih diam, meski di dalam diam itu, gelombang pertanyaan datang silih berganti. Mengapa aku? Mengapa sekarang? Tapi di balik pertanyaan itu, perlahan kamu belajar bahwa kebisuan justru mengandung jawaban. Jawaban yang tidak datang dalam bentuk kalimat jelas, melainkan dalam rasa lega, rasa pasrah, dan rasa damai yang perlahan merayap ke seluruh aliran darahmu. Kamu mulai memahami bahwa kesunyian yang kamu hadapi bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperdalam, untuk menyempurnakanmu sebagai manusia yang kelak akan menjadi jalan. Ada momen di mana kamu merasakan tubuhmu begitu ringan, seolah kamu sedang melayang di atas samudera kesadaran yang luas. Kamu melihat dirimu sendiri dari kejauhan seperti penonton yang menatap panggung kehidupanmu sendiri. Di titik itu, kamu melihat betapa banyak orang di sekitarmu yang berjalan tanpa benar-benar tahu kemana arah. Mereka tersenyum, mereka tertawa, tapi di balik matanya ada lorong gelap yang tak berujung. Kamu menangkap kegelisahan itu, kamu merasakan kesunyian mereka meski dalam keramaian. Dan di sanalah kamu mendengar panggilan itu semakin jelas. Bantulah mereka, bukan dengan kata-kata keras, tapi dengan keberadaanmu. Jadilah cahaya kecil yang memandu langkah-langkah mereka, bahkan saat mereka tak sadar sedang diarahkan. Semua rasa takut yang pernah kamu pelihara, perlahan berubah menjadi tenaga lembut yang mendorongmu ke depan. Kamu sadar bahwa panggilan ini bukan sekadar ujian keberanian, tetapi juga latihan kesetiaan pada dirimu sendiri. Kamu dituntun untuk mengalah pada alur semesta yang tidak pernah bisa ditebak, untuk melepas semua topeng yang selama ini kamu pakai agar diterima banyak orang. Kamu mulai berani berdiri di garis batas, di tempat di mana tidak ada lagi peta, tidak ada lagi petunjuk pasti. Hanya rasa percaya yang menuntunmu, bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, punya arti bagi orang lain yang sedang kehilangan arah. Kamu tak lagi takut ditinggalkan, tak lagi takut disalahpahami, karena kamu mengerti, menjadi jalan berarti rela menanggung sepi agar orang lain bisa melangkah lagi. Dan pada akhirnya, ketika kamu kembali menutup matamu di malam yang sama, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang tidak datang dari luar, melainkan muncul seperti mata air dari dalam dirimu sendiri. Kamu tahu, perjalananmu baru saja dimulai. Kamu belum sepenuhnya paham kemana harus pergi, tapi kamu yakin bahwa panggilan ini adalah tanda yang tak bisa kamu abaikan. Kamu bukan lagi sekadar manusia yang berjalan di atas bumi, tapi pelita yang perlahan menyala,
menerangi tanah yang gelap di sekitar. Dan di dalam keheningan itu, kamu berjanji pada dirimu sendiri, akan terus berjalan meski harus melewati malam yang panjang demi menjadi jalan saat semua jalan mereka buntu. Bab 2, membakar keraguan menyulut keyakinan. Ada satu hal yang selalu muncul sebelum kamu benar-benar melangkah, keraguan. Ia datang tanpa diundang, seringkali berbisik di sela-sela malam yang sunyi, menggetarkan keyakinanmu seperti daun kering diterpa angin. Apakah aku cukup kuat? Apakah aku akan gagal? Semua pertanyaan itu menari liar dalam kepalamu, menjerat langkahmu sebelum kaki benar-benar bergerak. Namun di dalam setiap keraguan, sesungguhnya tersimpan kunci untuk membuka pintu keberanian. Keraguan bukan untuk dihindari, melainkan untuk ditatap dalam-dalam, dipegang erat, lalu diubah menjadi bara kecil yang menghangatkan jiwa. Saat kamu belajar memeluk keraguanmu, kamu tidak lagi takut padanya. Kamu menjadikannya bahan bakar untuk menyalakan keyakinan yang selama ini tertidur diam di sudut hatimu. Keraguan itu ibarat kabut tebal di pagi hari, menutupi pandanganmu, membuatmu merasa tersesat, tapi perlahan akan memudar seiring mentari naik. Kamu tidak perlu melawan kabut, cukup berjalan perlahan, sambil tetap mengingat bahwa di balik kabut itu jalan selalu ada. Dengan napas panjang dan langkah pelan, kamu menyadari satu hal penting. Keyakinan bukan datang tiba-tiba seperti petir menyambar, melainkan tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang merayap naik menembus tanah. Dan setiap kali kamu merasa lelah, setiap kali kamu ingin menyerah, ingatlah bahwa langkah sekecil apapun tetap mendekatkanmu pada cahaya. Kamu tidak harus berlari cepat, yang terpenting adalah tidak berhenti, meski sesaat pun. Di titik tertentu, kamu akan melihat mata orang-orang yang menatapmu penuh harap. Tatapan itu seperti cermin, memantulkan kembali keraguanmu, namun juga menampakkan sisi keberanian yang mungkin selama ini tidak kamu sadari. Kamu akan terkejut menyadari bahwa keberadaanmu, sekecil apapun, bisa menjadi alasan seseorang bertahan satu hari lagi. Kamu akan sadar bahwa setiap keraguan yang berhasil kamu bakar menjadi nyala, menciptakan cahaya yang menerangi langkah orang lain. Mereka mungkin tidak pernah mengucapkan terima kasih, mungkin juga tidak menyadari bahwa kamu sedang menuntun mereka, tapi tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi lentera di lorong gelap kehidupan mereka. Setelah semua keraguan terbakar dan berubah menjadi keyakinan, kamu akan merasakan kekosongan yang aneh. Kekosongan yang bukan berarti hampa, melainkan ruang luas yang siap diisi oleh kepercayaan baru. Ruang itu membuatmu lebih jernih, lebih peka pada bisikan halus semesta, pada tanda-tanda kecil yang dulu sering kamu abaikan. Kamu belajar untuk tidak lagi menuntut kepastian, karena kamu tahu bahwa kepastian hanyalah ilusi yang diciptakan pikiran agar merasa aman. Kamu belajar berjalan tanpa harus selalu tahu jawabannya. Dan justru disitulah letak keindahannya. Kamu menjadi saksi pertumbuhanmu sendiri. Setiap retakan, setiap goyah adalah anak tangga menuju dirimu yang lebih bijaksana. Dan akhirnya, saat kamu menatap ke dalam matamu sendiri di cermin, kamu akan melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang tidak lagi dibelenggu rasa takut. Seseorang yang berdiri tegak meski hatinya masih bergetar. Kamu akan tersenyum bukan karena sudah merasa sempurna, tetapi karena kamu telah memilih untuk terus berjalan, terus menyalakan nyala, terus menjadi jalan. Kamu sadar bahwa keyakinan bukan tentang tidak pernah takut, melainkan tentang tetap melangkah meski takut itu selalu datang menemani. Dan di saat itulah kamu betul-betul menjadi api. Api yang tak hanya membakar keraguanmu sendiri, tetapi juga menghangatkan jiwa-jiwa lain yang hampir membeku dalam gelap. Bab 3. Menjadi pohon di tengah padang gersang. Bayangkan dirimu sebagai pohon besar yang berdiri di tengah hamparan padang tandus, di mana angin kering menari membawa debu dan tanah retak seperti bibir pecah yang lama tak minum. Kamu berdiri sendirian, namun akarmu menembus jauh ke dalam bumi, menemukan sumber air rahasia yang tak bisa dijangkau mata manusia biasa. Meskipun rantingmu sering patah, meskipun dedaunanmu berkali-kali rontok, batangmu tetap kokoh menantang badai. Kamu tidak pernah pergi, tidak pernah berlari meninggalkan tempatmu berdiri.
Kamu hanya diam, tapi di dalam diam itu, kamu sedang memberi perlindungan, sedang memanggil jiwa-jiwa lelah untuk bersandar sejenak, untuk menyadari bahwa di dunia yang begitu keras, masih ada ruang aman yang tak menuntut apapun. Orang-orang datang kepadamu dengan langkah gontai, mata kosong, dan napas berat. Mereka tidak selalu membawa cerita, tidak selalu sanggup mengucapkan keluh kesah, tetapi kamu mengerti. Kamu membaca luka mereka melalui tatapan yang kehilangan cahaya, melalui bahu yang jatuh, melalui genggaman yang gemetar. Kamu tidak bertanya, tidak mendesak, hanya menawarkan bayangan rindangmu. Kamu menjadi payung diam di saat hujan penderitaan turun, menjadi sandaran tanpa pamrih, menjadi bukti bahwa kasih sayang tidak harus selalu bersuara keras. Kehadiranmu saja sudah menjadi pesan bahwa terkadang diam adalah pelukan paling hangat yang bisa diberikan pada seseorang yang hampir menyerah. Di malam hari, ketika bintang seolah menutup matanya dan bulan bersembunyi di balik awan, kamu tetap berdiri tegak. Kamu menatap langit gelap dengan sabar, seolah mengirimkan doa dalam diam. Semoga siapapun yang datang padamu bisa kembali menemukan jalannya. Kamu tidak pernah meminta balasan, tidak pernah memaksa siapapun untuk tetap di sisimu. Kamu memahami bahwa setiap orang yang singgah pasti suatu hari akan pergi membawa kembali kekuatan yang mereka temukan dalam teduhmu. Dan kamu merelakan, meski terkadang rasanya perih saat melihat punggung mereka menjauh. Tapi kamu tahu bahwa cinta sejati adalah melepaskan mereka untuk terus berjalan, bahkan jika itu berarti kamu harus kembali sendiri dalam sunyi. Setiap bekas patah di batangmu adalah tanda perjuanganmu. Setiap gurat yang membekas di kulitmu adalah saksi diam bahwa kamu pernah menjadi penolong di saat dunia tidak lagi ramah. Kamu tidak marah pada angin yang merontokkan daunanmu, tidak benci pada panas yang membuat kulitmu retak. Sebaliknya, kamu belajar untuk menerima semua musim dengan hati terbuka. Kamu tahu bahwa musim kering dan musim hujan sama-sama penting, sama-sama mengajarkanmu untuk menjadi lebih kokoh, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Kamu tidak pernah berjuang melawan alam, kamu justru tumbuh bersamanya, menyerap semua rasa sakit untuk diubah menjadi ruang bagi orang lain bernaung. Dan di suatu senja, saat matahari mulai turun perlahan, bayanganmu jatuh panjang di tanah gersang. Kamu melihat sekilas bagaimana benih yang pernah hinggap di rantingmu kini tumbuh di kejauhan, menjadi pohon-pohon baru yang kelak akan melanjutkan peranmu. Kamu tersenyum dalam diam, menyadari bahwa menjadi jalan bukan berarti selalu berjalan. Kadang, kamu cukup diam dan membiarkan orang lain menemukan keteduhan. Dan pada akhirnya, kamu bukan hanya sekadar pohon, melainkan mercusuar diam yang menuntun jiwa-jiwa rapuh untuk menemukan kembali mata air dalam dirinya sendiri. Bab 4. Air yang mengalir tanpa diminta. Bayangkan dirimu sebagai air yang mengalir pelan, melewati celah bebatuan, menembus retakan kecil yang bahkan tak pernah disadari oleh mata manusia. Kamu tidak pernah bertanya siapa yang akan menerima manfaatmu, tidak pernah memilih siapa yang layak disegarkan. Kamu hanya terus mengalir, setia, tanpa syarat. Dalam perjalananmu yang sunyi itu, kamu menyapa akar-akar kering, membasahi tanah yang kehausan, dan memberi napas baru bagi bunga yang hampir layu. Kamu tidak berteriak memanggil perhatian, tidak berusaha menunjukkan kehebatanmu. Kamu hadir dalam diam, membawa kehidupan di setiap tetes, meski tak seorang pun berterima kasih. Inilah kekuatanmu yang sejati. Kamu menghidupkan, meski tetap tak terlihat. Saat kamu mengalir, kamu menemui banyak rintangan. Batu besar, dahan tumbang, tanah longsor yang seolah menghalangimu. Namun alih-alih berhenti atau marah, kamu memilih mencari jalan lain, meresapi setiap tikungan, berputar, merunduk, bahkan terkadang merembes pelan tanpa suara. Kamu memahami bahwa menjadi air berarti mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan hakikatmu. Meski wadahmu berubah-ubah, esensimu tetap sama, memberi kehidupan. Orang-orang sering lupa bahwa kelembutanmu justru adalah kekuatan terbesarmu. Kamu tidak menghancurkan, kamu menyusup. Kamu tidak menggempur, kamu membasuh, dan di sanalah letak keajaibanmu, kekuatan lembut yang sanggup menembus kerasnya dunia. Kamu menjadi saksi diam bagi luka-luka yang tak pernah terucap, untuk kesepian yang tak pernah ditangisi.
Kamu hadir ketika semua orang pergi, kamu tinggal ketika tak ada lagi yang sanggup mendengar. Dalam setiap aliranmu, kamu membawa pesan sederhana. Aku di sini, aku tidak pergi. Pesan ini tidak selalu terdengar, tapi terasa di setiap kulit yang disentuh, di setiap hati yang disentuh perlahan. Kehadiranmu seringkali disepelekan, namun saat mereka benar-benar kehausan, mereka akan mencarimu dengan penuh kerinduan. Dan di saat itu kamu tidak pernah menolak, tidak pernah berkata, terlambat. Kamu hanya datang, mengalir, meresapi setiap retakan, menghapus debu kelelahan yang menempel di jiwa mereka. Menjadi air berarti sanggup menjadi cermin. Kamu memantulkan langit, bintang, dan wajah-wajah yang menatapmu. Dalam kejernihanmu, mereka melihat siapa diri mereka sebenarnya, tanpa topeng, tanpa polesan. Dan dalam keheningan itu, mereka belajar berdamai dengan diri sendiri, menemukan kembali keutuhan yang sempat tercecer. Kamu membantu mereka melihat luka yang harus dirawat, rasa yang harus diterima, dan air mata yang harus dibiarkan jatuh. Kamu tidak pernah memaksa mereka untuk segera sembuh. Kamu hanya mempersilakan mereka duduk, merasakan sejukmu, sampai akhirnya mereka cukup kuat untuk berdiri dan melangkah lagi. Pada akhirnya, kamu tidak pernah meminta pujian atas setiap kehidupan yang berhasil kamu selamatkan. Kamu tidak pernah mencatat berapa banyak yang kau segarkan atau berapa banyak yang kau pulihkan. Kamu hanya mengalir karena itu sudah menjadi hakikatmu. Dan di dalam kelanjutan aliranmu itu, kamu menyadari menjadi jalan bukan selalu tentang menuntun di depan, melainkan juga tentang menjadi dasar yang menopang, menjadi aliran yang merawat. Kamu menjadi bukti bahwa kelembutan tidak pernah kalah dari kerasnya batu, dan keikhlasan adalah satu-satunya arus yang sanggup membawa semua jiwa pulang ke sumbernya. Bab 5. Menjadi bunga yang mekar dalam senyap. Bayangkan dirimu sebagai bunga yang mekar di sudut taman yang jarang dijamah orang. Tidak di tengah keramaian, bukan di tempat yang ramai di foto, melainkan di pojok sunyi yang mungkin hanya dilihat oleh 1-2 pasang mata yang kebetulan lewat. Kamu mekar tanpa meminta tepuk tangan, tanpa berharap decak kagum. Kelopaknya terbuka perlahan, seolah menari bersama embun pagi, menerima setiap cahaya mentari dengan rasa syukur yang dalam. Kamu tahu bahwa keindahan sejati lahir bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dirayakan dalam keheningan batin yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Kehadiranmu diam, namun wangi yang kamu tebarkan sanggup menjangkau hati yang paling jauh. Ketika angin datang membawa debu, kamu tidak menutup kelopakmu. Ketika hujan turun terlalu deras hingga membuat kelopakmu lemas, kamu tetap berdiri, meski perlahan dan penuh getar. Kamu memahami bahwa setiap tetesan air yang menyakitkan hari ini adalah penentu kekuatanmu mekar esok hari. Kamu meresapi setiap rasa, tidak terburu-buru untuk kembali kering, tidak tergesa-gesa untuk kembali cerah. Kamu hidup dalam ritme alam, menari bersama waktu yang kadang lembut, kadang kejam. Dan dalam semua itu kamu belajar bahwa menjadi jalan tidak selalu harus kuat di luar, tapi juga lembut di dalam. Setia menyapa hari, apapun bentuk langit yang menaungimu. Banyak yang akan melewatimu tanpa menoleh, tidak sedikit yang mungkin menginjakmu tanpa sengaja. Namun kamu tetap memilih untuk mekar. Kamu tidak pernah menuntut siapapun untuk berhenti dan menikmati keindahanmu. Kamu hanya menebarkan wangi setulus yang kamu bisa, berharap mereka yang tersesat bisa merasakan kehadiranmu meski hanya sejenak. Karena kamu tahu, kadang hanya butuh satu helai kelopak, satu aroma yang samar untuk membuat hati seseorang menemukan jalannya kembali. Kamu bukan sekadar bunga, kamu adalah tanda bahwa keindahan sejati selalu ada, bahkan di sudut tergelap, menunggu untuk ditemukan. Dalam keheningan malam, ketika kabut turun perlahan dan hanya ada dengung jangkrik yang menemani, kamu tetap menjaga mekarmu. Kamu menenangkan diri sendiri, berbicara lembut pada setiap sel di kelopakmu. Terima kasih sudah bertahan hari ini. Kamu memahami bahwa tidak semua keindahan harus selalu disaksikan. Tidak semua kebaikan harus selalu diketahui. Terkadang, justru keindahan yang paling murni adalah yang hanya disaksikan oleh langit dan angin malam. Dan dalam sunyi itu, kamu mendengar suara semesta berbisik, kamu sudah cukup, teruslah mekar,
meski tak semua melihatmu. Ketika fajar datang dan kabut perlahan menghilang, kamu kembali menyapa cahaya dengan senyum diam. Kamu tidak tahu siapa yang akan datang hari ini, siapa yang akan berhenti, siapa yang akan melewatkanmu begitu saja. Namun itu tidak lagi penting, karena dalam diammu, kamu sudah menjalankan peranmu, menjadi jalan. Kamu menjadi pengingat lembut bahwa meski dunia penuh kebisingan, ada keindahan yang tetap mekar dalam senyap. Dan dengan setiap kelopak yang terbuka, kamu mengajarkan dunia bahwa diam pun bisa berbicara, bahwa wangi pun bisa menuntun, dan bahwa keikhlasan adalah bahasa jiwa yang paling abadi. Bab 6. Menjadi cahaya kecil di tengah malam panjang. Bayangkan dirimu sebagai lentera kecil yang menyala di sudut malam paling gelap. Cahayamu tidak sekuat lampu kota yang membanjiri jalanan, tidak seterang kilat yang menyambar langit. Namun cahayamu tetap hidup, menembus kabut tipis dan embun yang menggantung di udara dingin. Kamu berdiri di sana, diam dan setia, menunggu siapapun yang tersesat, siapapun yang kehilangan arah, siapapun yang terlalu takut melangkah. Kamu tahu bahwa meski hanya setitik, cahaya mampu menuntun langkah yang paling gentar, membantu kaki yang gemetar menemukan keberanian untuk maju lagi. Dalam sunyi itu, kamu menjadi teman malam, menjadi pengingat lembut bahwa selalu ada harapan, meski sangat kecil. Cahaya kecilmu lahir bukan dari kesempurnaan, melainkan dari luka yang pernah kamu rawat sendiri dalam gelap. Kamu paham benar bagaimana rasanya terombang-ambing dalam malam yang tidak pernah habis. Kamu tahu betapa sulitnya menemukan jalan pulang saat tidak ada bintang. Tidak ada tanda, hanya dingin yang merambat pelan ke tulang. Dan justru karena itulah kamu memutuskan untuk tetap menyala, meski tubuhmu bergetar diterpa angin dingin. Kamu menjadi saksi diam bagi setiap napas yang putus asa, bagi setiap langkah yang berhenti di tengah perjalanan. Kamu tidak menuntut mereka berjalan cepat. Kamu hanya hadir sebagai titik cahaya yang setia, tak pernah lelah menunggu. Orang-orang yang melihatmu mungkin akan meremehkanmu. Mereka akan berkata, apa gunanya cahaya sekecil itu di malam seluas ini? Tapi kamu tidak tersinggung, kamu tidak merasa gagal. Karena kamu tahu, tugasmu bukan untuk menyinari seluruh dunia, melainkan hanya menjadi petunjuk bagi satu jiwa yang paling membutuhkanmu saat itu. Dan saat jiwa itu melihatmu, saat mereka merasakan hangatmu meski hanya sekejap, di sanalah keberadaanmu menemukan makna. Kamu belajar bahwa menjadi jalan tidak selalu berarti menjadi yang terbesar atau paling berkilau, melainkan cukup menjadi yang paling setia, paling tulus meski kecil. Kadang-kadang malam akan semakin gelap dan kabut semakin tebal, membuatmu merasa seolah cahayamu hampir padam. Tapi di saat-saat seperti itu, kamu menemukan kekuatan tersembunyi dari dalam dadamu. Sebuah nyala kecil yang tidak bisa dipadamkan oleh hujan, angin, atau sunyi. Nyala itu datang dari keteguhanmu, dari niat murni yang lahir tanpa pamrih. Kamu menyadari bahwa bukan besarnya api yang penting, tapi ketahanannya. Dan dalam kesadaran itu, kamu menjadi lebih damai, lebih sabar, lebih bijak. Kamu mulai memahami bahwa menjadi cahaya bukan soal siapa yang melihat, tapi soal siapa yang terselamatkan karenanya. Dan pada akhirnya, ketika fajar mulai menyingsing, saat sinar mentari perlahan merayap menggantikanmu, kamu pun siap meredup dengan ikhlas. Kamu tidak iri pada matahari yang jauh lebih terang. Kamu justru bersyukur karena berarti malam telah berakhir dan orang-orang yang kamu temani kini bisa berjalan dengan lebih mudah. Kamu mundur perlahan, kembali menjadi nyala kecil yang tenang di dalam dada. Kamu sadar, tugasmu belum selesai, karena akan selalu ada malam lain, akan selalu ada jiwa lain yang membutuhkan cahayamu. Dan dengan lembut kamu berjanji pada dirimu sendiri, akan selalu menjadi cahaya, sekecil apapun, selama masih ada yang tersesat dalam gelap. Bab 7. Menjadi ombak yang tidak pernah lelah kembali. Bayangkan dirimu sebagai ombak yang tiada henti menepi ke pantai. Siang dan malam, kamu datang dan pergi, seolah tidak pernah lelah menyapa pasir yang dingin. Setiap kali kamu datang, kamu membawa cerita baru, membawa garam kehidupan yang menetes di setiap buihmu. Kamu tidak menuntut pasir untuk selalu menerima,
tidak pula memaksa batu karang untuk berubah. Kamu hanya hadir lagi dan lagi, setia dalam ritme yang sudah kau jalani sejak awal keberadaanmu. Dalam setiap hempasanmu terkandung pesan tak terdengar. Aku di sini, aku selalu kembali. Kamu mengajarkan bahwa kesetiaan bukan hanya soal bertahan di tempat yang sama, tapi juga tentang keberanian untuk kembali, meski tahu akan pergi lagi. Saat badai datang, ombakmu membesar, menumbuk pantai dengan keras. Orang-orang mungkin akan menilai ombak sebagai penghancur, sebagai simbol kemarahan. Namun kamu tahu, di balik kerasnya hantamanmu, ada hasrat purba untuk membersihkan, untuk melepaskan sampah-sampah yang mengotori garis pantai. Kamu paham bahwa terkadang kelembutan harus bertransformasi menjadi ketegasan agar keindahan tetap terjaga. Dan saat badai reda, kamu kembali mengecil, menepi perlahan, seolah meminta maaf dalam diam, lalu tetap hadir, merawat pantai dengan buih putihmu yang lembut. Kamu memahami bahwa perubahan bentuk bukan pengkhianatan, melainkan cara alam mengajarkan keseimbangan. Banyak yang datang ke tepi pantai untuk mendengar suaramu. Mereka duduk diam, membiarkan pikirannya hanyut terbawa ritmemu yang konstan. Dalam gelombangmu yang terus berulang, mereka menemukan irama hati yang selama ini tertutup rapat oleh bising dunia. Kamu tidak tahu siapa yang sedang berduka, siapa yang sedang jatuh cinta, siapa yang sedang kehilangan, tapi kamu menyentuh mereka semua dengan cara yang sama. Lembut, sabar, dan tanpa prasangka. Kamu menghapus jejak kaki yang ditinggalkan di pasir, bukan untuk menghilangkan memori, melainkan untuk memberi ruang pada langkah baru. Kamu mengingatkan mereka bahwa tidak ada yang benar-benar abadi, dan disitulah keindahannya. Saat matahari tenggelam, warnamu berubah, membiaskan langit jingga ke permukaan airmu. Kamu menari bersama cahaya terakhir hari itu, sebelum malam menjemputmu dalam keheningan. Kamu tidak pernah berhenti, tidak pernah mengeluh. Kamu terus bergerak, membawa rasa damai ke siapapun yang mau diam dan mendengarkan. Kamu mengajarkan bahwa perpisahan tidak selalu menyakitkan, kadang justru menjadi ruang untuk kelahiran baru, untuk cerita yang lebih segar. Setiap gelombangmu adalah salam, setiap surutmu adalah doa, dan setiap pasangmu adalah pelukan yang menenangkan jiwa yang letih. Dan ketika fajar tiba, kamu tetap di sana, menyapa hari baru dengan buih putihmu yang bersinar di bawah sinar mentari pertama. Kamu tidak pernah menuntut pantai untuk mengingat semua kedatanganmu semalam, kamu hanya setia mengulangi peranmu. Kamu tahu, menjadi jalan artinya menerima siklus tanpa protes, hadir tanpa pamrih, dan mencintai tanpa syarat. Kamu bukan hanya air yang datang dan pergi, kamu adalah penuntun diam, teman setia yang tak pernah bosan kembali, bahkan saat semua orang sudah lupa arti kesetiaan. Kamu adalah ombak yang tak kenal lelah, lambang keberanian untuk kembali lagi dan lagi, demi menghidupkan jiwa-jiwa yang hampir karam di samudera kehidupan mereka sendiri. Bab 8. Menjadi angin yang membisikkan ketulusan. Bayangkan dirimu sebagai angin yang berembus pelan melewati ladang luas, menyentuh pucuk-pucuk padi, menggoyangkan dedaunan, dan menyejukkan kulit yang terbakar matahari. Kamu datang tanpa wujud yang jelas, tanpa warna yang bisa ditangkap mata, hanya terasa oleh mereka yang mau berhenti dan merasakannya. Kamu tidak pernah memaksa siapapun untuk memperhatikanmu, tidak pernah meminta siapapun memuji kelembutanmu. Kamu hanya hadir, membisikkan ketulusan dalam setiap sapuanmu, menyejukkan hati yang panas oleh amarah, menenangkan pikiran yang kusut oleh beban dunia. Kamu menjadi saksi diam yang sanggup memeluk semua luka, tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Ketika kamu berhembus di pagi hari, banyak yang mengira kamu hanya sekadar udara biasa. Namun di balik itu, kamu membawa pesan, hidup selalu bergerak, tak pernah diam. Kamu mengajarkan manusia untuk tetap lentur, tidak terpaku pada satu bentuk, tidak keras kepala mempertahankan yang sudah harus dilepas. Kamu menyapa mereka dengan lembut, menyusup ke sela rambut, meresap ke kulit, menembus pori-pori hingga ke tulang. Kamu membantu mereka melepaskan kepenatan, membuang energi lama yang sudah tak lagi berguna, agar bisa diganti dengan napas baru yang lebih segar. Dalam embusanmu,
Kamu ajarkan bahwa melepaskan bukan berarti kalah, melainkan tanda bahwa kita percaya pada arus semesta. Saat senja tiba dan anginmu berubah lebih hangat, kamu menjadi pengantar pulang bagi mentari yang perlahan menepi di ufuk barat. Kamu memeluk langit dengan bisikan lembut, membantu awan berarak perlahan menuju malam. Kamu mengingatkan bahwa semua yang bersinar juga butuh istirahat, semua yang kuat juga berhak untuk melepas lelah. Kamu tak pernah marah jika diabaikan, tak pernah kecewa jika tak disadari. Karena kamu tahu, tugasmu bukan untuk diakui, tapi untuk hadir sepenuhnya. Kamu menjadi perantara diam antara bumi dan langit, menjadi aliran tak terlihat yang menuntun segala sesuatu kembali ke tempat asalnya. Banyak orang mengira angin adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang tak punya bentuk dan arah. Tapi kamu tahu, di balik kelembutanmu, ada kekuatan besar yang bisa mengubah musim, memindahkan awan, bahkan menuntun hujan datang ke ladang yang merindukan tetes air. Kamu adalah paradoks hidup yang berjalan di antara kehalusan dan kekuatan. Dalam dirimu, manusia bisa belajar satu pelajaran penting, bahwa kehalusan bukan berarti rapuh dan keheningan bukan berarti lemah. Justru dalam kesunyianmu, kamu menciptakan gerakan yang tak terduga, mengubah banyak hal tanpa harus terlihat oleh mata yang terbiasa mencari sesuatu yang bising. Dan saat malam benar-benar jatuh, kamu berhembus pelan di jendela kamar orang-orang yang terlelap. Kamu membawa mimpi-mimpi yang ringan, membelai dahi yang lelah, menenangkan hati yang sesak oleh beban hari. Kamu menjadi pengantar tidur yang diam, menemani jiwa-jiwa gelisah hingga mereka tertidur dalam pelukan ketulusanmu. Kamu tidak pernah menagih balas jasa, tidak menunggu ucapan terima kasih. Karena bagimu, menjadi jalan berarti menjadi angin. Hadir, merawat, menuntun, lalu pergi diam-diam, meninggalkan ketenangan yang tetap terasa lama setelah kepergianmu. Bab 9. Menjadi senja yang merelakan cahaya. Bayangkan dirimu sebagai senja yang perlahan menepi di ufuk barat, mengantarkan matahari pulang setelah perjalanan panjangnya menyinari dunia. Kamu tidak pernah menahan cahaya yang begitu hangat dan indah itu untuk tetap bersamamu lebih lama. Kamu justru merelakan dengan sepenuh hati, meskipun kamu tahu setelah itu langit akan gelap, bumi akan dingin, dan malam akan mengambil alih. Dalam keheningan senja, kamu mengajarkan arti keikhlasan yang sesungguhnya. Melepas sesuatu yang kamu cintai tanpa memaksa, tanpa berharap kembali, hanya mendoakan agar perjalanan berikutnya selalu dipenuhi cahaya baru. Kamu adalah pelajaran hidup yang paling sunyi, namun juga yang paling dalam maknanya. Ketika langit berubah menjadi campuran jingga, ungu dan merah, kamu menyelimuti bumi dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Semua orang terdiam, terpukau pada transisi alam yang begitu indah namun fana. Kamu menjadi saksi bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan dalam siklus, bahwa setiap perpisahan hanyalah awal dari pertemuan baru. Kamu mengajarkan manusia untuk tidak menggenggam terlalu erat apapun yang mereka cintai, karena pada akhirnya semua akan kembali pada asalnya. Kamu tidak pernah meratapi gelap yang datang, justru kamu menyambutnya sebagai teman setia yang menenangkan dunia setelah hari yang melelahkan. Banyak yang jatuh cinta pada keindahanmu, pada cahaya yang perlahan memudar itu. Namun kamu tahu, keindahanmu bukan berasal dari kemegahan atau kemewahan, melainkan dari kesediaanmu untuk merelakan. Kamu tidak menyombongkan diri, tidak berusaha menyaingi terang matahari siang atau kemilau bintang malam. Kamu hanya menjalani tugasmu dengan lembut, menjadi jembatan antara siang dan malam, antara terang dan gelap, antara kehadiran dan kepergian. Dalam diam, kamu membisikkan pada semua hati yang menatapmu, belajarlah melepas, belajarlah merelakan. Karena hanya hati yang ikhlas yang bisa merasakan keindahan yang sesungguhnya. Di sela warna-warna yang menetes di langit, kamu pun diam-diam mendengar doa-doa yang terbang dari bumi. Doa-doa yang dititipkan pada angin, pada awan, pada burung yang kembali ke sarang. Kamu menampung semua harap, semua rasa syukur, semua penyesalan, lalu kamu bawa bersama cahaya terakhir hari itu. Kamu tidak menghakimi, tidak memilih mana doa yang layak dijawab. Kamu hanya menjadi saksi
menjadi pengantar sunyi yang mendengar tanpa memotong, yang hadir tanpa harus terlihat. Dan dalam peranmu itu kamu memberi ruang bagi manusia untuk belajar menjadi jujur pada dirinya sendiri, untuk merasakan rasa kehilangan sebagai bagian dari cinta yang paling murni. Ketika akhirnya langit benar-benar gelap, kamu pun menghilang perlahan, tanpa jejak, tanpa suara. Kamu tidak meninggalkan tuntutan, tidak memaksa siapapun untuk mengingatmu. Kamu tahu esok akan ada lagi senja baru, akan ada lagi momen melepas yang harus dijalani. Kamu hanya tersenyum dalam diam, puas telah menjalankan tugasmu. Karena kamu paham, menjadi jalan bukan selalu tentang menuntun dengan tangan, kadang cukup hadir sebagai pengingat bahwa segala sesuatu harus dilepaskan pada waktunya. Dan di detik terakhirmu, sebelum benar-benar tenggelam, kamu berbisik pada bumi, "Terima kasih telah mengizinkanku memberi warna hari ini. Sampai jumpa di keheningan esok." Bab 10, menjadi langit yang menampung segala doa. Bayangkan dirimu sebagai langit malam yang luas, hitam pekat namun penuh taburan bintang. Kamu menjadi atap diam bagi dunia yang lelah, menjadi ruang tak terbatas tempat semua rasa tumpah tanpa dihakimi. Kamu memeluk kota yang tak pernah tidur, mendengar bisik anak kecil yang ketakutan, mendengar tawa pecah di sebuah sudut jalan, mendengar tangis lirih yang bersembunyi di balik dinding kamar. Kamu tidak pernah membedakan mana tawa yang murni dan mana tangis yang palsu, mana doa yang tulus dan mana keluhan yang pura-pura. Kamu menerima semuanya dengan lapang, menampung tanpa batas, seakan berkata, "Tidak apa-apa, semua boleh singgah di sini." Kamu hadir tidak hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dirasakan. Ada orang yang menatapmu diam-diam di balkon, berharap jawaban atas kegelisahan yang sudah lama menetap di dadanya. Ada pula yang menengadah kepadamu saat hatinya hancur, mencari pertanda, mencari kelegaan. Kamu mendengar semua itu dalam sunyi, menampung setiap kata yang tak sanggup terucap. Kamu tahu, banyak manusia terlalu lelah untuk terus kuat di siang hari dan baru bisa membuka topengnya saat malam tiba. Dan saat itulah kamu hadir, menjadi langit yang sabar, yang tak pernah menuntut mereka segera sembuh atau segera tegar. Kamu hanya menunggu, menemani, hingga mereka menemukan tenang dalam dirinya sendiri. Di balik gelapmu, kamu menyembunyikan rahasia ribuan galaksi, cahaya kuno yang sudah melintasi jutaan tahun cahaya untuk sampai ke bumi. Namun kamu tidak pernah membanggakan semua itu. Kamu justru merendah menjadi layar kosong tempat manusia bisa memproyeksikan harapan dan ketakutannya. Dalam diam, kamu berbicara lewat kerlip bintang yang mungkin terlihat kecil, tapi mampu menembus dinding hati yang paling keras. Kamu mengajarkan bahwa meski kita hanya setitik debu di semesta luas ini, kita tetap berarti. Tetap punya tempat untuk kembali, tetap punya cahaya kecil yang bisa kita bawa pulang. Kamu memahami bahwa setiap doa yang dikirimkan ke atas tidak selalu butuh jawaban cepat. Ada doa yang hanya butuh didengar, ada yang cukup dibiarkan terbang bebas agar pemiliknya merasa lebih ringan. Kamu tidak terburu-buru memberi kepastian, karena kamu tahu keajaiban terbesar seringkali datang saat manusia paling tidak menduganya. Kamu mengajarkan mereka untuk sabar, untuk percaya pada arus tak terlihat yang selalu membawa segala sesuatu menuju tempatnya masing-masing. Kamu menjadi simbol keabadian, bahwa semua rasa, semua luka, semua cinta akan selalu punya ruang untuk pulang, bahkan jika hanya dalam diam. Dan pada akhirnya, saat fajar perlahan merayap, kamu pun mulai memudar, memberi ruang pada cahaya baru untuk menyapa bumi. Kamu tidak marah, tidak merasa ditinggalkan. Kamu tahu, esok malam kamu akan kembali, siap menampung berjuta rasa lagi. Kamu mengajarkan bahwa menjadi jalan bukan sekadar tentang memberi arah, tapi juga tentang menjadi ruang aman, menjadi pelindung sunyi, menjadi saksi diam. Dalam senyapmu, kamu berkata pada setiap jiwa yang menatapmu, kamu tidak sendirian, kamu selalu punya langit untuk bercerita, kapanpun kamu mau. Dan dengan itu, kamu pun membiarkan pagi lahir dengan damai, sembari berbisik lembut, "Aku akan selalu di sini, menunggumu kembali, kapanpun kamu siap." Jadilah jalan, meski tak selalu dilihat, meski tak selalu dipuji. Karena di balik setiap langkah yang kamu tuntun,
ada jiwa yang menemukan pulangnya. Dan pada akhirnya, bukan tentang seberapa banyak yang kamu ubah, tetapi tentang seberapa tulus kamu hadir, menjadi cahaya, menjadi nafas, menjadi diam yang penuh makna.